Gali. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Senang? Tidak. Tidak. Oke. Nah, ini kebetulan kita ada channel baru, Up and Close Personal. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol sedikit lah dengan Mas Gali tentang seputaran profesi dan pekerjaannya selama ini. Boleh. Oke, jadi kita mulailah kali kenalkan sedikit kepada para netizen kami. Tentang diri Anda, profesi Anda. Sip. Nama saya Galih Wahyudi, nama lengkap saya Galih Wahyudi. Saya biasa sehari-hari dipanggil Galih. Dan saya berasal aslinya dari Sanggau, pindah ke Pontianak tahun 2003 karena kuliah. Kemudian akhirnya sudah menetap menikah di Pontianak, Kalimantan Barat. Kita kenal Mas Gali ini kan MC ya, Master of Ceremony di cukup kondang di Pontianak ini. Bisa nggak ceritakan sedikit ke kita gimana sih perjalanan Anda memulai profesi ini? Gara-gara apa? Apakah startnya emang dari wedding dari awal atau apa? Kalau startnya dibilang dari wedding, enggak, bukan. Cerita awal bisa terjun ke dunia MC sebenarnya gara-gara radio. Tahun 2008 bulan Agustus atau September saya masuk radio salah satu radio di Pontianak. Kemudian baru mulai belajar ngomong karena waktu itu di tahun 2008 itu logat Sanggau saya masih kental sekali. Jadi butuh waktu sekitar berapa lama lah untuk bisa belajar sebagai seorang MC. Dan job pertama sebagai seorang MC itu tahun 2008, 1 bulan setelah diterima. Itu karena dadakan, karena MC aslinya tidak datang. Acara itu punya MC dan MC yang tidak datang karena hujan, karena saya yang ada di situ. Jadi saya yang diminta untuk jadi MC. Itu awal mulai terjun ke dunia MC dan akhirnya tawaran masuk walaupun belum berbayar ya. Bayarannya masih thank you atau apalah gitu. Itu ya, cat atau apapun itu. Makasih bang, bagus. Itu adalah bayaran-bayaran awal. Akhirnya bayaran pertama itu saya ingat 50.000. 50.000 pakai amplop. Ini uang rokok aja. Jadi perjalanannya mulai tahun 2008. Kurang lebih sudah 12 tahun ya? 12 tahun. Udah. 12 tahun Anda memegang kamera ya. Saya memegang kamera. Memegang mic. Apa sih maksudnya motivasi Anda tuh atau apa yang menguatkan Anda tuh sampai hari ini tuh masih ada di dunia? Karena ada duitnya. Mungkin apa gitu lebih spesifik? Sebenarnya di awal tujuan saya pindah ke Pontianak dari Sanggau itu, tujuan pertama itu pengen ngeband, kuliah itu sambilan. Jadi sambil ngeband sama kuliah waktu itu. Dulu pengen ngambil kuliah di jurusan musik tapi orang tua nggak setuju. Jadi akhirnya ke Pontianak yang paling realistis ya, ke Pontianak. Dan kalau motivasinya kenapa tiba-tiba terjun ke dunia MC, ini motivasinya kalau ke radio itu motivasinya karena waktu itu butuh kerjaan. Butuh dana segar untuk membayar beberapa tunggakan yang mesti dibereskan dan juga biaya hidup. Motivasinya memang realistis, memang untuk hidup, cari penghasilan tambahan di samping kuliah. Itu motivasi yang paling kuat. Bertahan hidup adalah motivasi saya untuk mencari pekerjaan. Anda menikah pas waktu itu masih jadi penyiar radio juga kan ya? Iya. Wah, saya menikah itu masih jadi penyiar radio itu 2014. Itu gimana tuh? Maksudnya Anda mempersiapkan diri Anda untuk menikah gitu? Menikah itu sebenarnya secara finansial tanpa persiapan yang benar-benar matang seperti orang-orang mungkin harus nabung dulu. Jadi waktu itu tahun 2014 saya kebetulan udah selain bekerja di radio, kerja di tempat lain juga. Kerja di TV. Jadi di TV itu lebih lumayan daripada di radio secara materi ya. Dan selain itu waktu di tahun 2014-an awal di Februari 2014 kemudian saya ketemu istri saya itu di Januari 2013
Jadi kita udah nyicil dari awal, nabung dari awal. Waktu sejak ketemu pertama kali, saya udah ngajak kita mau nikah. Yuk kita nyicil sama-sama. Dan oke, walaupun akhirnya pas nyampe targetnya harusnya Desember nikah, tapi ternyata belum cukup. Beberapa belum siap. Mulai dari beberapa misalnya finansialnya belum cukup. Dan akhirnya diundur ke Februari 2014. Untuk mengakalinya ya adalah beberapa bantuan dari orang tua, kemudian juga sisanya ya memang usaha sendiri. Jadi kan waktu itu kan Mas Gali juga ngeband juga, MC juga kan. Apa pendapat orang terdekat tentang jalur yang Anda pilih ini? Orang terdekat siapa? Istri? Orang tua, pacar? Mungkin. Oh iya. Pasti kan, dari Sanggo kita kerja kantoran. Dan ini kan waktu itu kan lagi kalau nggak PNS kan nggak kerja kan. Orang tua orang tua sebenarnya nggak pernah masalah ya, nggak pernah mempermasalahkan pekerjaan. Waktu pertama kali kerja di radio pun, waktu saya bilang, Pak, penghasilannya cuma segini, penghasilan cuma berapa ratus ribu waktu itu. Dan Bapak bilang, jangan, tahan dulu, jangan keluar, tetap, biar cari ilmu dulu. Itu pesan Bapak. Saya ingat sekali Bapak bilang, jangan mentang-mentang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, terus tiba-tiba main tinggalkan. Cari ilmunya dulu sampai cukup, kira-kira mentok, udah tidak bisa maju lagi, ya boleh, silahkan. Tapi yang penting harus dapat ilmu dari suatu tempat kita bekerja atau apapun itu. Dan tanggapan dari orang tua memang permintaannya cuma satu, selesaikan kuliah. Waktu itu kuliah di? Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi angkatan 2004. Jurusan ilmu ekonomi. Dulu IE ya, dulu Untan itu IE, SP nih pertama. SP studi pembangunan, habis itu ganti nama jadi IE, habis itu ganti namanya lagi jadi IESP, ilmu ekonomi studi pembangunan. Walaupun nggak selesai juga, nggak selesai. Nggak apa-apa lah. Tapi reaksi orang tua mana-mana aja ya? Awalnya orang tua reaksinya cukup kecewa ya, karena nggak menyelesaikan apa yang udah disepakati kalau kita harus selesai kuliah. Tapi yang buat saya termotivasi ini adalah saya punya prinsip bagaimana caranya kalau gagal di satu bidang atau gagal di hal yang diinginkan orang tua, kita harus membuktikan bahwa jalan yang kita pilih itu bisa dan harus berhasil. Jadi saya kerja keras di bidang yang saya pilih, yaitu di dunia entertainment, di dunia public speaking, di dunia musik. Saya memilih untuk fokus di dunia itu, walaupun pada awal-awalnya di 2013, 14 sampai 15 itu saya lebih memilih fokus menjadi seorang musisi daripada seorang MC. Waktu itu masih milih ingin jadi anak band ya, ingin jadi rockstar. Pernah nggak sih kayak belajar gitu kemana gitu? Enggak. Ya? Memang otodidak? Iya, otodidak. Belajarnya manual otodidak. Belajarnya manual otodidak. Cara belajar yang saya terapkan untuk saya pribadi, pertama di dunia siaran, saya beruntung, saya seorang penyiar dan ada instansi yang menaungi saya. Kemudian juga cara bersiaran, terutama di opening siaran itu hampir mirip dengan cara opening di MC. Ada beberapa item yang harus dimasukkan dalam durasi 1-2 menit untuk opening. Kemudian juga saya cuma diajari secara keilmuan itu di radio. Dan untuk MC, karena MC ini agak sedikit beda ya daripada siaran. Cuma secara basic keilmuannya penggunaannya sama. Saya belajar itu dengan cara waktu tahun segitu saya datang ke acara-acara, ke konser-konser, ke event-event. Saya datang nonton MC-nya. Yang saya tonton waktu itu adalah Dian Gustiansah, Dian Saiponi, Ilham Kurniawan, Aryo Sabrang, Denny yang vokalis itu, dan beberapa MC lain. Jadi setiap saya datang ke event, saya selalu bawa buku catatan.
Ada buku catatan yang saya catat. Oh begini ngejokesnya, begini cara menyapanya, begini gesturnya. Tiap MC itu punya gestur yang beda-beda, setiap MC itu punya cara opening yang beda-beda, dan ada beberapa kata-kata yang misalnya selalu khas digunakan untuk menyapa. Biasanya ada seperti itu. Jadi saya belajar itu dengan otodidak, meniru MC-MC lain, kemudian mengamati, meniru, dan memodifikasi dengan versinya saya. Mas, sekali, boleh nggak sebutin 2 orang aja lah, paling banyak, yang sangat support, berpengaruh secara teknis, mungkin jadi panutan Anda di Pontianak ya, di lingkungan Pontianak? Yang pertama adalah pasti istri Nazila, disupport karena memang waktu di tahun 2014 saya sempat mau kerja resmi, kerja kantoran. Istri ngelarang, nggak usah lah, fokus ke dunia hijab. Yang kedua, kayaknya saya harus berterima kasih untuk Bang Odin lah. Karena beliau yang ngasih kesempatan pertama kali karena dia yang bilang, kau bisa, maju aja. Yang minta digantikan waktu orang MC aslinya tidak datang, kau bisa maju aja. Dan akhirnya dia selalu ini, lihat ada job kerjaan. Kayaknya Bang Odin lah. Bang Odin. Menurut saya sih versi saya, Bang Odin. Dari 12 tahun itu berkarir, fokus ke wedding itu tahun berapa? Berapa tahun ke belakang? Kak? Fokus ke wedding itu kayaknya di tahun 2017, 2016 deh. 2016, 2017 baru mulai nyoba untuk ke wedding. Awalnya nggak mau. Awalnya saya terlalu idealis kali ya. Jadi wedding itu menurut saya gengsi saya mau ambil wedding. Karena bagi saya MC wedding itu nggak keren. Waktu di tahun 2014-2015 itu saya pikir, apa sih MC wedding? Kerjaannya cuma ngomong-ngomong doang di acara, tapi apa ya gitu ya. Kadang tamu nggak memperhatikan atau apa gitu. Konten yang dibahas juga cuma menyapa tamu, selamat datang, dan lain-lainnya. Awalnya terjun ke MC wedding itu gara-gara, nerima MC wedding itu hanya karena ada teman yang menikah dan butuh MC. Siapa tuh? Boleh disapa sedikit? Saya lupa ya. Mas Andi kalau nggak salah, Mas Andi. Saya lupa MC. Satu teman ini yang minta saya jadi MC wedding dan saya terima. Kemudian waktu saya nikah juga ada MC weddingnya, Ilham. Makasih banyak buat Ilham. Jadi yang banyak. Ilham tuh yang paling banyak saya contek sih sebenarnya. Secara keilmuan ini. Ilham Kurniawan. Oh, Ilham Kurniawan. Ilham Kurniawan. Ilham yang paling banyak saya contek gayanya dan yang dulu sempat jadi nyalon dia. Oh iya. Iya. Yang sempat nyalon, ya Ilham yang sebenarnya jadi trendsetter Ilham, Dian Gustiansah waktu itu. Kalau MC wedding pertama itu saya lupa ya, tapi saya ingat MC wedding teman dari 2015 kayaknya. Saya nggak mau terima job-job lain tuh karena saya nggak keren, MC wedding nggak keren. Waktu itu saya belum memperhatikan dress code dan lain, nggak terlalu penting lah. Yang penting acara teman lancar dan oke, lanjut. Dan ternyata dari acara teman itu ada tamu yang hubungi, Bang bisa minta kontak personnya, Bang bisa minta ininya. Terus dulu gitu terus. Jadi promo atau menyebarnya itu dari wedding teman-teman itu. Apakah wedding merubah hidup Anda? Sangat. Nanti kawan-kawan kasih lagu agak hening ya. Aku mau dia cerita bagaimana jatuh bangunnya akhirnya seperti ini sekarang lah, yang nanti kalau bisa diceritakan sejujurnya gitu. Oke. Jadi biar untuk jadi inspired buat teman-teman penonton semua. Oke. Cerita yang mana? Cerita di tahun 2014 waktu saya menikah dan fokus ke musik, itu pilihan yang menurut saya adalah pilihan yang besar buat saya, tapi ternyata pilihan yang salah juga. Pilihan yang besar namun salah karena musik itu saya nyampe ke akhirnya butuh waktu lama. Saya harus meruntuhkan ego bahwa ada hal yang lebih penting, ada hal yang harus diutamakan setelah berkeluarga. Waktu itu di musik saya cukup
saya menganggapnya bahwa pencapaian saya di musik cukup besar, tapi ternyata itu belum mampu untuk membiayai hidup ya. Untuk seorang anak band daerah mencapai Jakarta, mendapatkan kontrak rekaman dan lain-lainnya itu adalah idaman. Dan saya berhasil mencapai itu di tahun 2015 ya. Tapi seiring dengan itu, saya harus memilih untuk fokus di musik atau meninggalkan MC. Jadi MC saya tinggalkan di tahun 2013, 14, 15 itu saya tinggalkan dan memilih untuk fokus di musik. Tapi itu ternyata keputusan yang saya tidak menyesali keputusan itu, karena keputusan itu yang membuat saya bangkit. Keputusan itu membuat saya kehilangan banyak hal, waktu dengan keluarga, waktu dengan istri, bahkan waktu dengan anak. Sempat waktu pulang dari tour, waktu pas saya ke Jakarta, anak saya yang pertama tidak kenal dengan saya, itu pukulan berat buat saya. Tiba-tiba pas datang mau gendong atau mau megang anaknya malah takut. Dan itu aduh, anjing, ini apa? Ini kayaknya ada yang salah gitu. Kemudian masih terus berlanjut. Waktu itu anak saya kedua lahir, saya lagi tour. Tahun berapa? 2000, Hagia lahir itu 2015 atau 2016 ya? Aku lupa aku lahir ya. 2015 atau 2016 lah pokoknya gitu. Itu lagi tour dan pas nyampe ke Pontianak udah lahir. Jadi kayaknya itu momen yang terlewatkan lagi. Dan di tahun-tahun itu masa-masa sulit, karena kenapa? Musik belum bisa menghidupi, idealisme yang saya pegang itu belum bisa menghidupi. Jadi saya memutar balik dalam artian begini. Saya harus kerja untuk menghidupi idealisme ini. Tapi dengan catatan, artinya adalah saya mengorbankan idealisme ini untuk lebih sedikit dilonggarkan. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari band yang saya rintis bersama teman-teman, dan mencoba untuk fokus kembali berkarir di dunia MC, mengambil lagi job-job atau mendekati kembali klien-klien yang dulu udah lama, mengambil MC wedding yang saya tolak berkali-kali, dan mengumpulkan sedikit demi sedikit, membangun image kembali, image bahwa saya masih MC, saya masih bisa nge-MC, walaupun saya masih berpikir bahwa saya masih tetap ingin bermusik waktu itu. Dan beratnya adalah di masa itu, di tahun 2014 saya baru ambil rumah, kemudian juga saya sudah berkeluarga, cicilan banyak. Saya harus membayar cicilan, otomatis karena penghasilan belum stabil. Yang saya lakukan adalah berhutang. Nah, momen berhutang ini adalah momen yang paling memalukan dalam hidup sebenarnya. Ada beberapa usaha saya yang bangkrut total ya. Saya harus menanggung hutang yang cukup banyak. Kemudian untuk membiayai hidup juga saya harus berhutang dengan teman-teman waktu itu. Dan sampai ada teman-teman yang tahu kan, ditagih lewat sosial media itu rasanya gimana gitu. Sampai ada yang mengancam akan dimasukkan ke sosial media dan lain-lainnya, disindir-sindir melalui status atau apa gitu ya. Terus dimaki-maki di chat hanya gara-gara ini. Sempat menghilang, sempat menghapus BBM, jangan BBM ya, menghapus BBM, pet. Orang-orang nyindir gitu ya, sindir-sindiran, ini kerjaan banyak atau manggung terus tapi bayar utang nggak mampu. Wah, itu rasanya dunia itu pokoknya malu lah. Sampai akhirnya pengen ngambil keputusan, udahlah, bilang sama istri, saya kerja di kantor. Tapi ternyata istri bilang, kalau kau kerja di kantor atau kerja kantoran, kau akan ngulang dari awal. Walaupun waktu itu sebenarnya secara kesempatan ada beberapa instansi yang udah nawarkan.
mau di perusahaan ini. Udah ada beberapa yang nawarkan. Cuma berat untuk saya ngulang dari awal karena itu otomatis membuat saya harus belajar lagi dari awal, belajar lagi kemampuan lain-lain. Istri bilang nggak usah, fokus aja di sini. Dan akhirnya sedikit demi sedikit saya ambil wedding yang menyelamatkan saya sebenarnya. Wedding atau MC yang menyelamatkan. Karena waktu itu konser-konseran sudah mulai berkurang ya. Gathering udah banyak diambil oleh MC-MC lain, MC-MC yang lebih mungkin lebih fresh. Waktu saya mengurangi intensitas di dunia MC itu, banyak MC-MC baru yang masuk. Jadi sepertinya mereka lebih punya nama waktu itu. Saya beralih banting setir ke wedding job wedding yang saya terima pertama kali itu 500.000 dibayar. Itu lewat WO apa pribadi? Belum kenal WO. Belum kenal WO ya. Saya nggak tahu WO itu apa dulu, nggak tahu WO itu apa, tapi seiring berjalannya waktu baru WO seperti ini. Nggak tahu tugas MC wedding ngapain, nggak tahu ini ya buka YouTube, ngecek MC wedding seperti ini. Jadi ambil MC wedding 500.000 dan ternyata ya tiap minggu ternyata ada akad juga. Ternyata di wedding itu bukan cuma resepsi, ada akad. Waktu ada beberapa yang nawarkan, "Li, berani ngambil MC akad?" Nggak berani karena ngelihat MC akad itu agak ribet ya. Dan MC akad pertama saya ingat tahun 2000 berapa ya, 2014 atau 15-an lah. Itu teman juga ya, itu tadi Andi namanya, pertama kali di situ, dan dapat teguran dari beberapa orang yang udah paham, "Bang, harusnya begini loh, susunannya begini loh, kalau ini jangan terlalu ini loh." Jadi ya udahlah, akhirnya ikut belajar, minta pakai teks ya, minta teks ke beberapa itu, mencoba, dan wedding itu membuka mata saya, mengambil kesempatan yang awalnya saya anggap tidak keren. Saya anggap MC wedding itu adalah MC yang biasa-biasa saja. Setelah saya masuk wedding ternyata berbeda. Saya belajar untuk membranding image, untuk membuat bahwa MC wedding itu keren, MC wedding itu penting. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa menyapa tamu, mengendalikan crowd, kemudian membuat suasana lebih hidup di wedding, kemudian juga membuat gimmick-gimmick di wedding itu tidak penting. Mungkin beberapa orang menganggapnya ini buang-buang waktu, tapi bagi yang punya acara dan untuk sebuah konten, kemudian juga untuk kenangan sekali seumur hidup, itu saya penting. Tantangan itu yang saya ambil, akhirnya sampai beberapa bulan saya tidak pernah punya standar. Dan banyak sekali job-job luar yang tidak bisa saya ambil karena saya udah full ngambil di wedding. Dan bayarannya masih ingat, tahun 2015 itu masih 500.000, akad itu 200.000, 300.000. Dan saya mengumpulkan itu sedikit demi sedikit sampai sedikit. Bayar hutang, nyicil ya. Walaupun masih gali lubang tutup lubang, belum bisa ibaratnya untuk foya-foya atau untuk bersenang-senang, belum bisa. Dan masa-masa itu masa-masa yang sulit. Bahkan waktu istri saya melahirkan, saya tidak punya tabungan. Istri saya melahirkan, saya tidak punya tabungan, dan waktu itu mengandalkan BPJS, tapi ternyata ditolak. Ada yang punya pengalaman itu, ditolak gara-gara katanya rumah sakitnya penuh, tidak ada kamar, dan akhirnya beralih ke rumah sakit yang berbayar, dan ngutang lagi. Dan waktu masuk rumah sakit dan saya nggak ada duit, bahkan saking paniknya waktu disuruh ngisi buku, apa sih namanya kalau registrasi itu ya, registrasi di rumah sakit, karena kita kan harus setor duit harus setor biaya masuk untuk bisa diurus tuh. Jadi pas waktu ngisi registrasi itu, yang jaga nanya, "Bang, istri namanya siapa?"
Dan saya nggak bisa jawab, saking ngeblank karena aku pikir aku duit. Dapat dari mana duit ini untuk bayar gitu, untuk bayar itu. Akhirnya nanya ke teman yang ada di sebelah gitu. Ya, istri aku namanya siapa ya? Katanya. Nasila bodoh katanya. Nasila bodoh. Astagfirullahaladzim gitu. Sorry ya. Yang itu ketawa yang kenapa bang? Santai. Dia nggak tahu tuh ya. Sakit, dia nggak tahu ya. Aku panik cari duit dari mana gitu. Cari duit dari mana aku untuk bayar ini. Telah biayanya berapa? Segini, mampus. Ya aku nggak punya duit kan, nggak punya biaya untuk itu. Jadi setelah itu udah nggak apa-apa nanti aku bayarkan duluan kata kawan yang ini. Ini kawan Najila apa kawan? Kawan Najila. Kawan Najila. Kawan Najila. Siapa tuh? Namanya Ria Wahyuliani, panggilannya Iul sama Willy. Boleh mungkin ada sedikit kata buat. Ya, makasih buat kawan-kawan yang udah bantu waktu Yaman ini. Dan itu saya tidak akan pernah melupakan itu. Orang-orang yang ngebantu saya di zaman susah itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi mereka yang backup bilang, saya bilang titip Najila dulu ya, aku keluar ambil duit dulu.